Halo teman-teman, aku April, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, Studi Negeri Pukuran Singaraja semester 3. Di video kali ini, aku bareng teman aku akan mempresentasikan nih sebuah materi yang merupakan bagian dari mata kuliah jurnalistik online. Materi itu yakni teknik SEO atau disebut juga dengan teknik Search Engine Optimization. Nah, adapun anggota daripada kelompok kami yakni saya sendiri, Aprilia, dan juga Lomadi Ayurantini. Nah, teman-teman, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yakni yang pertama mengenai apa sih itu teknik SEO dan juga bagaimana sih tips dan trik yang ada dalam teknik SEO. Nah, yang kedua, kami juga akan membahas mengenai sosial media dan juga strategi serta manajemen dalam sosial media. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai radio dan juga TV online. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja nih kita akan bahas topik pembahasan yang pertama mengenai teknik SEO. Dan teknik SEO ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ayurantini. Kepada Ayuran, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih April atas kesempatannya. Jadi di sini aku, Ayuran, akan menjelaskan mengenai apa sih itu teknik SEO. Nah, teknik SEO atau kepanjangan dari Search Engine Optimization atau dalam bahasa Indonesianya juga disebut sebagai optimasi mesin pencari adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu situs web secara sistematis dan kualitas lalu lintas dari mesin pencari itu yang berkunjung akan uh, menjadi meningkat seperti itu. Nah, adapun juga tujuan dari SEO ini menurut Romli mengatakan adalah untuk menempatkan sebuah situs pada posisi teratas atau setidaknya pada halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan akan berada di posisi teratas, yang dimana secara logika situs web tersebut akan menempati posisi teratas dalam pencarian akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung lebih banyak seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya mengenai perjalanan algoritma dari mesin pencari. Nah, tentunya juga perjalanan ini tidak mudah. Ada versi awal hingga tahap seperti yang kita kenal sekarang dalam mesin pencarian. Nah, versi awal dari algoritma mesin pencari ini sepenuhnya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh webmaster melalui meta tag. Nah, pada meta tag ini pada kode HTML situs mereka, yang dimana meta tag ini akan memberikan informasi tentang konten yang terdapat pada halaman web dengan serangkaian kata kunci. Namun, ada beberapa webmaster memanipulasi hal ini dengan menuliskan kata kunci yang tidak sesuai dengan konten situs yang sebenarnya, sehingga mesin pencari salah menentukan situs tersebut. Nah, dalam hal ini juga untuk menangani masalah tersebut ada dua mahasiswa doktoral ilmu komputer dari Universitas Stanford yang bernama Larry Page dan Sargent Brain. Nah, mereka ini mencoba memecahkan masalah ini dengan membangun yang namanya Backrub. Nah, Backrub ini adalah sebuah mesin pencari sederhana yang mengandalkan perhitungan matematika untuk menentukan peringkat halaman web situs mereka. Nah, jadi algoritmanya itu disebut dengan PageRun. Nah, selanjutnya ada tips and trick. Nah, di sini dalam apa tuh namanya untuk membuat konten atau situs kita berada pada puncak juga memerlukan banyak tips dan trik seperti itu. Nah, di sini ada banyak teknik, tips, and trik yang ditawarkan oleh pakar pengamat SEO agar konten dapat dengan mudah dicari. Nah, yang pertama ada satu, konten adalah raja. Nah, media atau situs online dengan konten yang aktual, penting, bermanfaat, dan menarik secara otomatis itu merupakan sebuah CEO atau SEO friendly. Lalu yang kedua, judul tulisan yang unik dan akurat. Dan yang ketiga, ada gambar atau foto dalam konten dan tautan internal. Nah, konten atau tulisan yang menarik dengan sendirinya akan ditautkan, disukai, lalu akan dibagikan juga ke
media sosial dari penggunanya, seperti itu. Nah, namun yang paling utama atau yang paling penting dalam pembuatan website itu adalah dengan membuat maksudnya dalam penting membuat situs atau konten adalah dengan membuat website yang baik, yang dimana website itu mengandung isu yang baik pula. Buatlah konten atau tulisan yang terbaru, unik dan bermanfaat bagi banyak orang, itu akan dengan mudah akan dicari oleh penggunanya, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat situs atau konten di website. Nah, yang pertama itu tulislah kata atau istilah yang benar. Lalu yang kedua, gunakan kata-kata yang baku. Terus yang ketiga ada hindari kesalahpengejaan. Nah, di sini perlu ditekankan ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar tulisan kita dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke April. Nah, itu dia materi yang tadi udah disampaikan sama Ayuran soal teknik SEO beserta tips dan triknya. Nah, selanjutnya aku juga akan bahas soal media sosial. Nah, tadi sudah membahas soal teknik SEO, di mana sebuah pengaturan mesin pencari agar konten-konten dalam web yang kita bagikan di website tentunya itu agar gampang diakses oleh orang-orang. Nah, di sosial media juga memerlukan adanya hal tersebut, karena di zaman sekarang terutama di jurnalistik online, sosial media merupakan sebuah terobosan baru dalam penyebaran informasi seperti itu. Nah, jadi terdapat beberapa strategi dan juga manajemen yang bisa dilakukan dalam sosial media untuk proses penguploadan konten dan juga mendapatkan halayak untuk mengkonsumsi konten kita seperti itu. Jadi sebelum aku masuk ke strategi dan juga manajemen dalam media sosial, di sini aku akan jelasin sedikit soal media sosial. Nah, jadi media sosial merupakan sebuah media online tempat para pengguna internet dapat dengan mudah untuk berpartisipasi, kemudian berbagi dan juga menciptakan karya baik berupa blog, wiki, serta dapat berinteraksi satu sama lain melalui jejaring lainnya seperti itu. Jejaring lainnya mungkin seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, rekan-rekan, media sosial seperti Facebook dan Twitter merupakan media sosial yang paling umum digunakan seperti itu ya. Tapi di zaman sekarang, malah media sosial Instagram yang menjadi media paling banyak diminati khususnya para anak muda seperti itu. Kecepatan informasi di media sosial saat ini juga sudah mulai menggantikan peran media massa konvensional dalam penyebaran informasinya seperti itu, khususnya dalam penyebaran berita. Nah, jadi para wartawan juga pada saat ini kebanyakan menggunakan media sosial mereka untuk menyebarluaskan berita mereka seperti itu. Jadi tidak hanya jadi di sini media sosial bukan hanya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi ataupun berita saja, tapi media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri atau sebagai personal social branding seperti itu. Nah, bahkan perusahaan-perusahaan di luar sana juga banyak menggunakan media sosial untuk membranding perusahaan mereka, seperti itu. Nah, terdapat beberapa klasifikasi di dalam media sosial, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada collaborative projects. Nah, misalnya Wikipedia, kemudian ada blogs dan microblogs, misalnya Twitter, lalu ada konten communities, misalnya Facebook, social networking, semisal Facebook, Instagram, kemudian ada virtual game worlds, misalnya World of Warcraft, dan yang terakhir ada virtual social world, seperti Second Life. Nah, jadi bagi perusahaan yang menggunakan sosial media untuk promosi produk ataupun untuk membangun branding yang baik pada dunia internet yang kuat untuk perusahaan mereka, maka mereka juga memerlukan sebuah strategi dan juga manajemen seperti itu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengembangkan strategi media sosial yang efektif, termasuk menentukan platform yang tepat, kemudian target pasar, serta konten-konten yang akan mereka bagikan seperti itu. Oke teman-teman, ada pun beberapa strategi dan juga manajemen dalam pengelolaan media sosial, khususnya ini di kalangan instansi atau perusahaan dalam branding produk ataupun perusahaan mereka. Nah, yang pertama ada listening and research. Jadi ini merupakan sebuah langkah pertama, yakni untuk mendengarkan, menyimak, dan terus memantau
lalu lintas percakapan seperti itu, seperti tren, kemudian topik-topik terkini dan informasi aktual yang ramai untuk diperbincangkan. Kemudian, para perusahaan tersebut juga perlu melakukan riset tentang karakter daripada pengguna sosial media, khususnya bagi mereka yang mengkonsumsi informasi yang dibagikan oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Misal, dengan cara melihat komunikasi dan apa yang dikomunikasikan dalam media tersebut, seperti itu. Kemudian mendengar dan menyimak menjadi bahan dasar dalam melakukan fase berikutnya, yakni mapping. Nah, yang kedua ada mapping. Jadi sebelum Oke teman-teman, ada beberapa strategi dan juga manajemen dalam pengelolaan sosial media dan pada pembahasan kali ini khususnya di kalangan instansi atau perusahaan. Nah, yang pertama itu ada listening and research. Jadi ini merupakan sebuah langkah pertama. Jadi perusahaan itu sendiri perlu melakukan listening dan research kembali mengenai bagaimana sih cara komunikasi dari khalayak yang mengkonsumsi informasi mereka seperti itu. Jadi bisa melakukan riset melalui percakapan-percakapan para peminat konten mereka, kemudian lebih banyak menyimak dan juga mendengarkan bahan-bahan untuk konten dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang kedua ada mapping. Nah, mapping ini kita bisa lihat sebagai pasar potensial, nah, di mana siapa yang harus dijadikan teman, kemudian siapa yang harus kita follow, siapa yang tidak kita follow, dan sebagainya. Jadi mapping ini berfungsi untuk acuan promosi baik itu produk dan jasa seperti itu. Nah, yang ketiga ada giving. Jadi giving ini dalam artian memberikan pemikat dan juga pengundang apresiasi, loyalitas, dan juga popularitas itu. Kemudian selalu sajikan konten yang inspiratif seperti tips yang praktis terkait dengan produk atau jasa seperti itu. Jadi do more you give, the more you get. Jadi semakin banyak kamu memberi, maka followers atau friends yang datang akan semakin banyak seperti itu dan akan menaruh banyak kepercayaan pada akun kita dan juga konten-konten yang kita buat seperti itu. Nah, selanjutnya ada engagement. Nah, jadi kita juga perlu untuk memberikan respon pada status teman dengan mengklik suka ataupun like komentar atau memberikan komentar, memberikan kepedulian atau apresiasi seperti itu. Teman manapun akan senang kan disukai story-nya, kemudian postingannya dan sebagainya seperti itu. Jadi kepedulian itu merupakan sebuah modal yang luar biasa untuk bisa menjalin hubungan baik seperti itu dengan respon komentar, kemudian memberikan jempol, itu merupakan sebuah komunikasi yang interaktif di dalam sosial media seperti itu. Nah, yang kelima ada update. Sering-seringlah melakukan update status, karena informasi di sosial media itu bisa cepat basi. Jadi sebagai bentuk interaksi dan komunikasi kontinu dengan komunitas pelanggan tentunya, jadi kita harus perlu sering-sering melakukan update seperti itu. Dan yang keenam itu ada reward. Jadi jika memungkinkan, lakukanlah secara rutin seperti seminggu sekali atau sebulan sekali untuk memberi penghargaan ataupun hadiah kepada komunitas pelanggan. Karena itu kan sangat bermanfaat untuk pencitraan dan branding. Jadi para pelanggan kita tuh tentunya akan menjadi tertarik, wah bagus nih aku dikasih reward karena sering mengikuti kontennya dan sebagainya seperti itu. Nah ini juga sangat berpengaruh pada citra perusahaan atau komunitas pemilik daripada sosial media itu sendiri seperti itu. Nah, yang ketujuh ada profile. Jadi buatlah profile seringkas mungkin, tapi mencakup atau menggambarkan sosok daripada organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Jadi ini juga penting karena orang-orang ketika ingin mengetahui tentang kita, kita juga harus mampu untuk memberikan informasi tentang diri kita dong. Jadi bagi perusahaan dan juga organisasi-organisasi, setidaknya berikanlah seperti deskripsi singkat mengenai ini perusahaan apa sih, ini komunitas apa, ini organisasi apa, seperti itu. Agar mereka yang mengkonsumsi konten-konten kita bisa memahami instansi kita dan juga tentunya lebih tertarik dengan konten yang kita buat seperti itu. Nah, yang kedelapan ada widget. Jadi widget ini juga sangat penting karena menambahkan widget akan membantu kita untuk mengundang teman ataupun pengikut seperti itu. Nah, kesembilan ada network blogs. Nah, jadi dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan di http
www.networkblogs.com secara gratis ini untuk memposting otomatis apapun yang akan diposting di website ke akun sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Karena dengan fasilitas ini, kita juga tidak perlu repot-repot men-share sebuah artikel atau posting terbaru, tapi kita sudah otomatis mengupdate akun media sosial kita, seperti itu. Nah, kemudian yang 10 itu manfaatkan Yahoo Answer. Jadi untuk promosi alamat akun media sosial, kita juga bisa menggunakan Yahoo Answer dengan menjawab pertanyaan sebaik mungkin seperti itu. Kita bisa melink akun dan juga website kita di sana. Jadi manfaatkan juga Yahoo Answer ya. Nah, yang nomor 11 itu ada don't annoy your followers. Jadi jangan mengganggu pengikut atau teman kita. Tujuan utamanya adalah media sosial kita adalah untuk sharing kan. Jadi utamakanlah untuk men-share sesuatu yang positif, bermanfaat, dan juga digemari oleh para pengikut kita, bukan untuk gencar mempromosikan suatu hal setiap hari gitu. Jadi followers akan berminat dengan konten kita apabila kita tidak menyajikan konten yang monoton saja, tapi kita harus menyajikan konten yang dinamis. Kalau misalnya tujuan kita untuk promosi, jadi tidak serta-merta dong kita tiap hari untuk promosi, karena pengikut kita juga akan jenuh kan. Jadi kita juga perlu improvisasi konten tersebut, jadi lebih dinamis untuk kontennya seperti itu. Nah, yang 12 itu ada stay humble. Jadi tetaplah untuk rendah hati karena jangan menggunakan nama yang bergaya iklan seperti kami ahlinya atau kami yang terbaik seperti itu, tapi gunakan nama biasa saja tanpa menggunakan kata-kata pribadi seperti itu. Jadi tidak terlalu mengagung-agungkan produk, tapi kita harus tetap rendah hati dan juga mensajikanlah informasi yang memang benar-benar adanya seperti itu. Nah, yang ke-13 itu ada be personal. Jadi gunakanlah gaya bahasa yang hendaknya dalam bentuk komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Jadi sesuaikan dengan karakter daripada target pasar atau audiens kita. You are not speaking as the company, but as person. Jadi gunakan kata kami atau we, bukan saya atau aku, untuk menjaga posisi kita sebagai komunikator lembaga atau institutionalist komunikator. Jadi gunakan gaya obrolan pada masing-masing media sosial ya. Nah, yang ke-14, lakukan kopi darat. Jadi temui orang-orang secara langsung, secara tatap muka dengan menggelar pertemuan jika perlu secara rutin. Jadi apabila sudah memiliki cukup banyak mengikut ataupun audiens dan juga pengkonsumsi konten kita di media sosial, maka kita juga perlu mengadakan meet and greet seperti itu. Jadi kita harus bertemu mereka secara langsung, secara tatap muka untuk membahas beberapa hal. Itu juga tentunya akan menarik dan akan menarik minat lebih banyak lagi audiens untuk menikmati konten kita seperti itu. Nah, yang ke-15 itu ada diskusi, bukan promosi. Jadi media sosial itu sebagai tempat sharing dan juga diskusi, bukan forum penyiaran iklan atau promosi. Jadi lakukan gaya promosi yang sekali-sekali saja. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jangan hanya menonton promosi setiap hari, tapi lakukan improvisasi lah terkait dengan konten yang diupload ke media sosial seperti itu. Nah, itulah ke-15 strategi dan juga manajemen dalam media sosial yang khususnya nih bisa digunakan oleh perusahaan dan atau suatu organisasi. Sebenarnya bisa digunakan juga sih beberapa strategi tadi untuk personal branding diri kita sendiri, boleh banget, karena tentunya personal branding dalam media sosial itu penting, menggambarkan diri kita seperti apa dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yakni mengenai radio dan juga TV online. Ini juga penting ya, karena selain di dalam jurnalistik online tentunya nih, tidak hanya website dan juga media sosial saja yang kita bahas, tapi juga radio dan televisi. Kenapa? Karena di zaman sekarang, radio dan televisi itu sudah dalam bentuk online seperti itu. Nah, jadi juga relate dengan materi pada mata kuliah kami. Jadi, untuk radio online akan dipresentasikan oleh Ayurantini. Untuk itu kepada Ayuran, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih April atas waktunya kembali. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai radio. Oke, di sini aku akan sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan radio online. Nah, radio online atau radio internet juga dikenal sebagai radio web, terus ada juga dikenal sebagai radio net, radio streaming atau radio. Nah, ini merupakan suatu siaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Nah, radio online juga dapat diakses oleh pendengar di mana saja di seluruh dunia.
Nah, siaran radio online ini menggunakan teknologi mamming. Teknologi mamming ini adalah teknologi yang dapat menerima dan mengirimkan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya menggunakan perangkat yang juga dapat menerima aliran media streaming tersebut. Nah, radio online ini dapat didengarkan melalui aplikasi yang bisa disebut aplikasi online, yakni webcast, Winamp, terus iTunes, Win Media Player, dan bahkan bisa didengarkan melalui ponsel pribadi seperti itu. Oke. Sekian, saya kembalikan lagi ke April. Oke, makasih Ayuran penjelasannya mengenai radio online. Oke, rekan-rekan, sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yakni mengenai televisi online. Nah, televisi online atau televisi internet atau bisa disebut juga dengan online television adalah sebuah situs yang memiliki tayangan video yang terkonsep, jadi selalu diperbaharui secara terus-menerus, kemudian tidak statis, dan mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan saat ini, serta dapat diakses oleh publik secara bebas dengan berbagai bentuk distribusi. Jadi TV online ini berbeda dengan TV konvensional biasa ya, karena keduanya memang menayangkan banyak acara yang serupa, tapi TV online lebih beragam dibandingkan dengan stasiun TV lokal yang biasa kita tonton di rumah atau melalui TV kabel seperti biasa, seperti itu. Nah, beberapa aplikasi yang mendukung TV online itu antara lain Miro, Blink X, dan juga JOS. Nah, aplikasi ini juga memiliki fungsi mendata sejumlah program dari beberapa situs. Kemudian pengunjung situs tinggal memilih program apa yang akan ditonton seperti itu. Maka aplikasi akan langsung menyiarkan siaran yang dipilih dan juga akan mendownload program tersebut. Nah, mudah kan? Seperti itu. Oke teman-teman, itulah materi yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini mengenai teknik SEO dan juga beberapa hal mengenai sosial media, tips and triknya, kemudian strategi dan manajemennya seperti apa. Nah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai kesimpulan presentasi pada video kali ini. Jadi, search engine optimization atau optimasi mesin pencari adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan situs web secara sistematis untuk meningkatkan volume dan kualitas lalu lintas yang berkunjung melalui mesin pencari ke situs web tertentu. Jadi, ketika memiliki teknik SEO ini, para pemilik portal media akan dengan mudah untuk menyebarluaskan berita-berita yang mereka update di portal masing-masing seperti itu. Tapi di era teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, media sosial tuh mulai menggeser media massa yang konvensional. Jadi karena kecepatan informasi di sosial media ini sudah mulai menggantikan peran media massa konvensional dalam menyebarkan berita. Sehingga media sosial juga digunakan untuk membranding diri sendiri atau bahkan untuk perubahan-perubahan guna pengembangan bisnis di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi perkembangan teknologi juga semakin pesat dengan menghadirkan adanya radio televisi dalam bentuk online seperti itu. Nah, yang mudah dibawa kemana saja dan dapat diakses kapanpun itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata dan juga keterbatasan informasi yang tadi kami sampaikan karena keterbatasan sumber informasi yang kami dapatkan seperti itu. Sekian presentasi kami, terima kasih dan sampai jumpa.